Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maritza Disti Rahim dengan NIM 22103121095. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Alina selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proposal bab 1 sampai bab 3 saya dengan judul analisis pemilihan pemasok ramah lingkungan di industri tekstil dengan metode Analytic Network Process atau ANP dan teknik for order of preference by similarity to ideal solution atau POPSIS. Untuk latar belakangnya sendiri, jadi industri tekstil merupakan sektor penting dalam perekonomian di Indonesia. Hal ini didukung dengan data BPS pada sektor tekstil dan pakaian mencapai 35,17 triliun pada kuartal 2 tahun 2022, meningkat 13,74% dibandingkan tahun sebelumnya. Ini berdasarkan Jurnal Wiyanti tahun 2024. PT Eko Tekstil sendiri merupakan sebuah perusahaan manufaktur tekstil yang berkomitmen terhadap produksi berkelanjutan, menghadapi tantangan dalam pemilih pemasok serat katun organik yang sesuai dengan standar keberlanjutannya. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode Analytic Network Process atau ANP untuk menentukan bobot kriteria dan subkriteria dalam pemilihan pemasok, serta metode TOPSIS untuk memberikan peringkat pemasok berdasarkan solusi ideal. Selanjutnya untuk rumusan masalah, jadi PT Eko Tekstil ini menghadapi kendala dalam pemilihan supplier, terutama terkait ketidaksesuaian barang yang diterima dengan yang dijanjikan. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam sistem EVI atau evaluation-nya. Dibutuhkan evaluasi menyeluruh dengan metode ANP dan TOPSIS untuk menentukan supplier terbaik dan merancang bagaimana kriteria dan subkriteria dalam pemilihan pemasok berkelanjutan, serta menentukan peringkat pemasok serat katun organik terbaik berdasarkan metode ANP dan TOPSIS. Untuk tujuan penelitian ini sendiri, mengetahui rancangan kriteria dan subkriteria pemasok berkelanjutan yang memiliki kemampuan untuk bertahan dan tetap relevan dalam jangka panjang, dan menentukan pemasok terbaik bagi perusahaan. Selanjutnya, manfaat penelitian ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada manfaat untuk perusahaan. Jadi, sistem ini agar perusahaan memiliki sistem evaluasi yang terstruktur dalam proses pemilihan supplier. Manfaat untuk penelitian ini dalam mengimplementasikan konsep teoritis yang telah diperoleh selama pendidikan formal. Dan yang terakhir, manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi serta sumber data dan informasi bagi penelitian selanjutnya. Selanjutnya ada ruang lingkup. Jadi dalam penelitian ini tidak dilakukan analisis terhadap keseluruhan supplier, melainkan hanya pada bahan baku serat katun organik saja. Dan responden dalam penelitian ini mencakup Managing Director, Raw Material Supervisor, Research and Development Manager, Finance Accounting Tax Manager, dan Procurement Staff. Lalu pencapaian penelitian ini berfokus pada metode yang dipilih, yaitu metode ANP dan metode TOPSIS. Selanjutnya merupakan flowchart penelitiannya. Ini dimulai dengan studi lapangan dan studi literatur dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada layar tertera. Oke, selanjutnya adalah prosedur pengumpulan data. Untuk jenis datanya sendiri, ini ada 2, data primer yang diperoleh melalui observasi langsung terhadap proses pengadaan di Departemen Procurement di PT Eko Tekstil, dan yang kedua ada data sekunder yang berdasarkan dari dokumen internal perusahaan terkait operasional tahun 2024. Untuk teknik pengumpulan datanya itu ada observasi, wawancara, studi pustaka, dan yang terakhir ada kuesioner. Nah, kuesioner ini dibagi menjadi 4. Yang pertama digunakan untuk mengidentifikasi dan menentukan kriteria serta subkriteria utama. Yang kedua, berisi tentang perbandingan berpasangan atau pairwise comparison. Yang ketiga, bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan keterkaitan antar subkriteria. Dan yang keempat, digunakan untuk menilai alternatif pemasok berdasarkan kinerja mereka. Selanjutnya untuk metode pengolahan data. Jadi penentuan yang pertama itu ada penentuan kriteria dan subkriteria utama menggunakan cut-off point. Yang kedua, penentuan konsistensi responden menggunakan ANP. Yang ketiga, perhitungan normalisasi bobot vektor kriteria dan subkriteria. Yang keempat, pemeriksaan alternatif pemasok menggunakan TOPSIS. Yang kelima, analisis dan hasil pembahasannya. Selanjutnya ini ada tabel penentuan kriteria dan subkriteria. Yang pertama kita menentukan kriterianya dulu. Yang pertama kriteria digunakan itu ada harga toko, quality, pengiriman, respons, dan pelayanan servis dengan parameter penilaian yang tertera pada gambar. Selanjutnya ada penentuan dari subkriteria. Jadi berdasarkan kriteria yang sudah kita pilih, dirincikan lagi menjadi subkriteria sebagai berikut dengan sumber-sumber dari penelitian terdahulu. Selanjutnya ini merupakan daftar pustakanya. Baiklah, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.